Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi turunan fungsi aljabar. Namun sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu nih. Nah, perkenalkan nama saya Risna Amelia dengan NIM A231-20016. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu definisi turunan. Turunan merupakan cabang dari ilmu kalkulus. Turunan ini merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan pada variabelnya. Turunan juga bisa disebut dengan diferensial. Nah, proses dalam menentukan turunan fungsi disebut sebagai diferensiasi. Secara umum, turunan menyatakan bagaimanakah suatu besaran berubah akibat perubahan besaran yang lainnya. Turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwa konsep turunan sebagai bagian utama dari kalkulus ini dipikirkan secara bersamaan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1642 hingga 1727 dan ahli matematika bangsa Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Turunan atau diferensial digunakan sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah di dalam bidang geometri dan mekanika. Konsep turunan fungsi secara universal atau menyeluruh banyak sekali digunakan dalam berbagai bidang keilmuan. Di antaranya yaitu bidang ekonomi, bidang biologi, fisika, kimia, bidang geografi, dan sosiologi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat turunan. Yang pertama yaitu turunan fungsi konstan. Bilangan konstanta jika diturunkan, maka hasilnya adalah 0. Secara matematis dapat dituliskan fx sama dengan A, maka f aksen sama dengan 0 untuk A elemen R. Contohnya, jika fx sama dengan 4, maka f aksen x sama dengan 0. Jika fx sama dengan 15, maka f aksen x sama dengan 0. Dan jika fx sama dengan 99, maka fx sama dengan 0. Nah, begitupun dengan bilangan lainnya. Yang kedua yaitu turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan cx, maka turunannya adalah fx sama dengan c. Dan jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Contohnya, jika fx sama dengan 4x, maka f aksen x sama dengan 4. Jika fx sama dengan 15x, maka f aksen x sama dengan 15. Dan jika fx sama dengan 99x, maka f aksen x-nya sama dengan 99. Begitupun juga dengan bilangan lain. Misalnya jika fx sama dengan 100, maka f aksen x-nya itu sama dengan 100 juga. Yang ketiga yaitu turunan fungsi aljabar berpangkat n. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Contohnya, jika fx sama dengan x pangkat 4, maka f aksen x-nya itu sama dengan 4x pangkat 4 kurang 1 sama dengan 4x pangkat 3. Nah, jika fx sama dengan x pangkat 7, maka f aksen x sama dengan 7x pangkat 7 kurang 1 sama dengan 7x pangkat 6. Dan jika fx sama dengan x kuadrat atau x pangkat 2, maka f aksen x sama dengan 2x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 2x. Nah, jika fx sama dengan cx pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan cn x pangkat n kurang 1. Bentuknya ini kurang lebih sama dengan yang pertama tadi, yaitu f aksen x sama dengan nx pangkat n kurang 1. Contohnya, jika fx sama dengan 2x pangkat 4, maka
f aksen x sama dengan 2 dikali 4 x pangkat 4 kurang 1 sama dengan 8x pangkat 3. Nah, jadi di sini pangkatnya ini dikalikan ke depan, maka menghasilkan 2 kali 4 x, terus pangkatnya ini dikurang 1, jadi 4 kurang 1, maka menghasilkan 8x pangkat 3. Jika fx sama dengan 13x pangkat 3, maka f aksen x sama dengan 13 dikali 3, x pangkat 3 kurang 1. Ini sama seperti contoh yang sebelumnya. Sehingga menghasilkan 39x pangkat 2. Begitupun juga dengan fx sama dengan 100x pangkat 2, maka f aksennya itu sama dengan 200x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 200x. Yang keempat yaitu rumus turunan jumlah dan selisih fungsi-fungsi. Turunan dari dua fungsi yang saling dijumlahkan dan dikurangi dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika fx sama dengan ux ditambah vx, maka f aksen x-nya itu sama dengan u aksen x ditambah v aksen x. Begitupun juga dengan pengurangan. Jika fx-nya sama dengan ux dikurang vx, maka f aksen x-nya itu sama dengan u aksen x dikurang v aksen x. Contohnya, jika fx sama dengan 2x ditambah x pangkat 2, maka f aksen x-nya itu sama dengan 2 ditambah 2x. Dan jika fx sama dengan x pangkat 4 dikurang x pangkat 3, maka f aksen x-nya itu sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2. Sifat-sifat turunan yang selanjutnya yaitu turunan fungsi aljabar hasil kali. Jika fx sama dengan ux dikali vx, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Contohnya, jika fx sama dengan x pangkat 4 dikali x pangkat 3, kita misalkan terlebih dahulu. Ux sama dengan x pangkat 4 dan vx sama dengan x pangkat 3. Maka u aksen x ini sama dengan 4x pangkat 3. Dan v aksen x sama dengan 3x pangkat 2. Maka menghasilkan f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 dikali x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 dikali 3x pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 6 ditambah 3x pangkat 6 sama dengan 7x pangkat 6. Sifat selanjutnya yaitu turunan fungsi hasil bagi dengan syarat Vx tidak sama dengan 0. Jika Fx sama dengan Ux per Vx, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx dikurang Ux dikali V aksen X per Vx kuadrat. Contohnya, jika Fx sama dengan X pangkat 4 per X pangkat 3, nah, untuk menjawabnya ini kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan Ux ini sama dengan X pangkat 4 dan Vx sama dengan X pangkat 3, maka U aksen X itu sama dengan 4X pangkat 3 dan V aksen X sama dengan 3X pangkat 2. Sehingga menghasilkan F aksen X sama dengan 4X pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikurang X pangkat 4 dikali 3X pangkat 2 per X pangkat 3 pangkat 2. Sama dengan 4X pangkat 6 dikurang 3X pangkat 6 per X pangkat 6. Sama dengan 1. Contoh 4. Jika Fx sama dengan 5X dikurang 4 per 5X tambah 4, tentukan F aksen 0-nya. Nah, seperti contoh soal yang ketiga tadi, sebelum mencari F aksen 0-nya, maka kita mencari F aksen X-nya terlebih dahulu. Nah, untuk lebih memudahkannya lagi, kita misalkan dulu.
Misalkan U sama dengan 5X dikurang 4 dan V sama dengan 15X tambah 4. Maka U aksen sama dengan 5 dan V aksen sama dengan 5. Itulah penjelasan materi dari saya. Selanjutnya untuk memperjelas materinya dan mempermudah dalam memahami materi turunan fungsi aljabar ini, kita akan membahas tentang soal-soal. Soal dan pembahasan. Contoh 1. Turunan pertama dari fx sama dengan 4 akar 2x pangkat 3 kurang 1 adalah. Nah, penyelesaiannya, soal ini merupakan fungsi yang berbentuk y sama dengan ax pangkat n, yang dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus y aksen sama dengan 4 akar 2x pangkat 3 kurang 1 sama dengan 4 dikali 2x pangkat 3 kurang 1 pangkat 1/2. Nah, seperti yang kita ketahui, akar ini sama dengan pangkat 1/2. Sehingga turunannya f aksen x sama dengan 1/2, 4 dikali 2x pangkat 3 dikurang 1 pangkat 1/2 dikali 6x pangkat 2. Sama dengan 2 dikali 2x pangkat 3 dikurang 1 pangkat 1/2 dikali 6x pangkat 2. Sama dengan 12x pangkat 2 dikali 2x pangkat 3 kurang 1 pangkat 1/2. Sama dengan 12x pangkat 2 per 2x pangkat 3 dikurang 1 pangkat 1/2. Nah, 2x pangkat 3 dikurang 1 pangkat 1/2 ini kita pindahkan ke bawah. Sehingga menghasilkan 12x pangkat 2 per akar 2x pangkat 3 kurang 1. Selanjutnya contoh 2. Turunan pertama dari fx sama dengan 2/3 x pangkat 3 dikurang 3 per 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1. Penyelesaiannya yaitu fx sama dengan 2/3 x pangkat 3 dikurang 3/2 x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1. Maka f aksen x-nya itu sama dengan 3 dikali 2/3 x pangkat 3 kurang 1 dikurang 2 dikali 3/2 x pangkat 2 kurang 1 dikurang 4. Nah, sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 4. Nah, selanjutnya contoh 3. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 1. Maka f aksen 1 sama dengan, pembahasannya, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 1. Nah, sebelumnya itu kita cari turunan dari fx ini dulu. Atau kita cari f aksen x. Nah, f aksen x-nya ini sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 5. Sehingga, untuk mencari f aksen 1, x-nya ini tinggal kita substitusi menjadi 1. Nah, jadi f aksen 1 sama dengan 6 dikali 1 pangkat 2 dikurang 5. Sama dengan 6 kurang 5 sama dengan 1. Contoh 4. Jika fx sama dengan 5x dikurang 4 per 5x tambah 4, f aksen 0 adalah, nah, kita misalkan dulu. Misalkan U sama dengan 5x dikurang 4 dan V sama dengan 15x tambah 4. Maka U aksen sama dengan 5 dan V aksen sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita cari F aksen X-nya. F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V pangkat 2. Sama dengan 5 kali 5x tambah 4 dikurang 5x dikurang 4 dikali 5 per 5x tambah 4 pangkat 2. Sehingga menghasilkan 40 per 5x tambah 4 pangkat 2. Karena fx-nya sudah diketahui, yaitu 40 per 5x tambah 4 pangkat 2,
Maka untuk mencari f aksen 0-nya, kita tinggal substitusi nilai x-nya menjadi 0. Jadi f aksen 0 sama dengan 40 per 5 dikali 0 ditambah 4 pangkat 2. Sama dengan 40 per 16. Kita sederhanakan lagi menjadi 5 per 2 sama dengan 2 1/2. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika mungkin ada kata yang salah dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.